Nah, kemudian selanjutnya juga kita berkembang juga ke pengujian bidang biomolekuler. Contohnya kami menjadi salah satu rujukan pemeriksa COVID-19 ya. Dan juga kita mengembangkan ke arah biomolekuler untuk pemeriksaan DNA babi ya. Hai, selamat datang di Labmania Talk. Halo semuanya, selamat datang kembali di Labmania Talk bersama saya Nuryanti. Pada hari ini saya sedang bersama dengan Ibu Ratu Nuraini Solihah, selaku Kepala Laboratorium UPTD Labkesda Provinsi Banten. Nah, di topik kita kali ini kita akan membahas nih mengenai laboratorium kesehatan daerah itu. Kita tanya-tanya yuk ke Ibu Ratu. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu ya, karena udah mau diajak buat Labmania Talk nih. Saya sih ada beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama itu kalau dari laboratorium kesehatan daerah sendiri Bu ya, sebenarnya tuh fungsinya bagaimana Bu ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Yanti. Salam kenal buat semua sahabat lab dimanapun berada. Nah, jadi laboratorium kesehatan daerah itu adalah laboratorium kesehatan milik pemerintah daerah, baik yang di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. Dan kami mempunyai fungsi adalah memberikan pelayanan teknis khususnya di bidang laboratorium kesehatan. Dan dalam beberapa waktu ini ada juga yang berkembang untuk memberikan pelayanan kalibrasi. Contohnya di tempat kami tugas pokok fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan teknis di bidang laboratorium kesehatan dan laboratorium kalibrasi. Nah, dalam perjalanannya kita nanti akan bertransformasi menjadi laboratorium kesehatan masyarakat yang mempunyai fungsi sesuai dengan rujukan dari WHO atau CDC. Itu kita semuanya ada 14 fungsi dan kita dibagi menjadi 5 jaringan. Jadi mulai dari jaringan tingkat nasional, kemudian jaringan tingkat regional, kemudian provinsi, kabupaten dan kota, dan puskesmas. Dan untuk laboratorium kesehatan daerah provinsi, nah nanti kita bertransformasi menjadi labkesmas tingkat 3 yang mempunyai 12 fungsi, seperti itu. Itu untuk bertransformasinya itu mulai kapan Bu ya? Kebijakan sudah sejak tahun lalu dan sudah sejak tahun lalu juga kita rintis bagaimana nanti setiap labkesmas itu bisa memerankan fungsinya. Mulai dari labkesmas tingkat 1 itu ada 5 fungsi, kemudian labkesmas tingkat 2 itu kabupaten dan kota itu ada 8 fungsi, kemudian labkesmas tingkat 3 kami yang di provinsi itu ada 12 fungsi, kemudian labkesmas tingkat 4 yang di regional itu punya 13 fungsi, dan labkesmas tingkat nasional itu punya 14 fungsi. Jadi kita betul-betul nanti akan menjadi laboratorium kesehatan masyarakat, diantaranya adalah melakukan revitalisasi untuk surveillance berbasis laboratorium, kemudian melakukan deteksi dini dan kesiapsiagaan menghadapi wabah atau kejadian luar biasa seperti itu. Nah, berarti dari labkesmas sendiri ini fungsinya benar-benar luar biasa Bu ya. Luar biasa, sangat penting banget juga. Sangat penting, sangat vital banget ya. Baik Ibu, kalau untuk pengujian yang ada di labkesmas sendiri ini tuh apa saja Bu ya? Oke, baik, khususnya di laboratorium kesehatan daerah milik Provinsi Banten. Jadi kita sejak 2016 mulai beroperasional, alhamdulillah sampai saat ini sudah sangat pesat kemajuannya dan kita terus melakukan upaya-upaya untuk pengembangan ruang lingkup pengujian. Misal saat ini kami menyediakan pelayanan di bidang laboratorium medik atau laboratorium klinik ya. Itu salah satunya untuk menunjang diagnostik penyakit. Kemudian selanjutnya kita juga mengembangkan layanan di bidang laboratorium kesehatan lingkungan. Ya, bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan air ya, kemudian juga melakukan pemeriksaan sampel misalkan air limbah dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya juga kita berkembang juga ke pengujian bidang biomolekuler. Contohnya kami menjadi salah satu rujukan pemeriksa COVID-19 ya. Dan juga kita mengembangkan ke arah biomolekuler untuk pemeriksaan DNA babi ya. Nah, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan di bidang patologi anatomi. Nah, ini tidak banyak ya. Jadi tidak banyak laboratorium kesehatan yang sudah mampu melakukan pemeriksaan patologi anatomi. Kemudian juga kami mengembangkan juga di bidang pemeriksaan lab untuk mikrobiologi. Nah, sampai saat ini kita sudah mengembangkan kemampuan di bidang pemeriksaan air dan juga ke arah pangan ya. Nah, kemudian berikutnya lagi kita punya pemeriksaan untuk laboratorium kalibrasi. Nah, jadi di wilayah Provinsi Banten mungkin kami satu-satunya laboratorium kesehatan daerah khususnya yang punya milik pemerintah ya,
yang mengembangkan untuk pelayanan laboratorium kalibrasi gitu. Seperti itu, Mbak. Nah, tahu udah banyak banget Bu ya pengujian yang Alhamdulillah, dilakukan. ya sudah mulai banyak ya, dan kita terus improve. Gitu. Mau berkunjung tuh boleh Bu ya? Boleh, silakan. Kita membuka diri kok, kita menerima adik-adik siswa atau mahasiswa ya yang sedang belajar dan kepingin punya pengalaman di bidang tadi beberapa pelayanan laboratorium yang kami sediakan. Oke, seperti itu ya sahabat Lepmania. Oke, baik Bu. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Jadi kalau misalnya tadi sahabat Lepmania nih Bu, mungkin mereka mau melakukan pengujian di laboratorium kesehatan daerah sendiri, itu bagaimana Bu caranya? Oke, jadi untuk melakukan alur untuk melakukan pemeriksaan lab di tempat kami, jadi kita memang bedakan untuk yang itu misalkan spesimen berbahan dasar manusia dan juga non manusia ya. Contoh kalau dalam bidang laboratorium medik, misalkan kita seorang pasien ya, ataupun misalkan ingin cek kesehatan kita ya. Nah, jadi prosedurnya adalah kita bisa langsung ke Labkesda Banten datang, karena kita buka jam pelayanan itu dari Senin sampai Jumat ya. Nah, kita jam 8 mulai buka. Nah, jadi kalau untuk pengunjung atau pelanggan, khususnya di bidang laboratorium medik ya, yang belum punya rujukan, maka itu nanti akan dikonsultasikan dulu dengan dokter pemeriksa di tempat kita, gitu ya. Nah, nanti dokter akan melakukan anamnesa dan serangkaian pemeriksaan fisik yang kemudian akan mendukung pemeriksaan lab apa yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut, gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang sampelnya berbahan dasar non manusia, contohnya air, ya. Nah, pelanggan juga dapat langsung datang ke tempat kami. Kemudian di sana nanti ada petugas pendaftaran, bagian pendaftaran yang akan menanyakan kebutuhan pelanggan apa, ya, dan kemudian nanti akan melakukan pengecekan terhadap kelayakan sampel yang dibawa oleh pelanggan. Gitu. Nanti untuk selanjutnya diperiksa di tempat kami. Itu aja sih, cukup mudah kok. Iya, ya. Jadi kapan saja teman-teman ya juga sahabat lab yang ingin menggunakan jasa pelayanan kami silahkan datang di hari Senin sampai Jumat. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya mau meriksa itu tinggal datang aja Bu ya di hari Senin sampai hari Jumat, karena juga cukup mudah banget Bu ya untuk prosedurnya, cuma datang aja. Oke, baik Bu, kalau misalnya terkait laboratorium yang saya tahu kan sekarang ini baru sekitar 1.400 laboratorium itu yang sudah terakreditasi SNI 1705 kan Bu ya. Kalau dari laboratorium kesehatan daerah ini sendiri apakah sudah terakreditasi Bu? Ya. Baik, itu sebagai salah satu bukti komitmen kami ya, dan juga ini adalah kebutuhan pelanggan untuk bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas gitu, dan itu tentunya pelayanan berkualitas itu salah satunya harus mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal. Nah, salah satunya adalah dari Komite Akreditasi Nasional. Jadi Labkesda Banten sejak tahun 2018 sudah terakreditasi untuk ISO IC 17025. Nah, khususnya pada bidang atau ruang lingkup air bersih, air minum, kemudian air minum dalam kemasan, dan juga salah satunya adalah parameter biologi COVID-19 ya. Dan kemudian, nah kalau mendapatkan pengakuan akreditasi dari KAN itu bersifat sukarela ya. Dan satu lagi yang wajib bagi laboratorium kesehatan itu adalah mendapatkan pengakuan akreditasi Labkes dari Kementerian Kesehatan. Dan juga alhamdulillah sejak tahun 2020 kami sudah terakreditasi, dan sampai saat ini kami tetap mempertahankan pengakuan akreditasi dari dua lembaga tersebut. Jadi dari Komite Akreditasi Nasional dan juga dari Kementerian Kesehatan. Akreditasi ini sangat penting sahabat lab semua ya. Kenapa? Karena kita harus melaksanakan pengujian itu sesuai standar. Dan ini adalah bukti jaminan mutu pelayanan kita kepada pelanggan ya. Jadi kalau saya dan kita semua khususnya di Provinsi Banten ya, kita sangat berkomitmen untuk bisa mendapatkan pengakuan akreditasi tersebut. Oh, berarti kalau misalnya pengujiannya itu di Labkesda itu udah pasti banget Bu ya, sesuai dengan standar yang diterapkannya. Insya Allah. Mau itu dari KAN dan juga dari Kementerian Kesehatan ya, Bu ya. Betul. Tuh, jadi nggak perlu ragu lagi ya Bu ya, karena sudah terjamin semuanya. Iya, betul. Oke Bu, mungkin karena banyak kali di sini tuh yang laboratorium tuh belum terakreditasi, mungkin boleh Bu sepatah dua kata motivasi mungkin untuk sahabat Lepmania. Oke, baik, untuk sahabat Lepmania dimanapun berada ya di seluruh Indonesia, yang pastinya Lepmania ini punya jejaringnya itu dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi saya mengajak teman-teman semua
untuk kita berupaya terus untuk mendapatkan pengakuan akreditasi, karena itu tadi ada yang bersifat mandatori dan ada yang bersifat sukarela, tetapi itu semua akan berujung pada peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan juga kepuasan pelanggan. Dan saat ini dengan akreditasi itu kita punya nilai lebih, kita punya nilai tambah, dan kemudian ini juga menjaga agar laboratorium kita itu tetap bekerja sesuai dengan standar. Saya adalah salah satu pelaku yang merasakan langsung manfaat dari akreditasi itu. Jadi jangan ragu, segera persiapkan lab Anda untuk terakreditasi dan juga personilnya tersertifikasi. Tentunya salah satunya bersama Lab Mania. Oke, betul sekali. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Karena kita juga udah di penghujung dari acara ini ya, di Lab Mania Talk. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratu yang sudah mau menemani saya di Lab Mania Talk hari ini. Dan sampai jumpa untuk sahabat Lab Mania. Terima kasih. Selamat sore.